dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bersama kami dari ngaji ID dalam acara Sahur Talk. Pada topik kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting sekali, teman-teman. Yaitu topiknya adalah puasa bukan alasan mager dan bagaimana caranya agar tetap produktif meski sedang puasa. Kita ketahui bersama kalau udah bulan puasa itu ya, fenomena yang terjadi adalah dari mulai bangun tidur, kemudian sahur, kemudian sholat subuh. Nah ini nih, setelah sholat subuh nih, habis itu bener-bener ya, yang tadinya bangunnya berangkat kerja misalnya ya, atau buka kantor on time misalnya setelah subuh jam 5, jam 6, ini bisa molor, bisa kesiangan dari bangun tidurnya nih, habis subuh tidur terus sampai siang. Nah kemudian di tempat kerjaan atau di tempat aktivitasnya juga terlihat lemes banget gitu ya. Kemudian nggak produktif lah, nggak seperti hari-hari biasa sebelum Ramadan. Namun mereka punya alasan atas itu semua dan minta kemakluman gitu ya, karena lagi puasa gitu ya. Kan lagi puasa, ya wajarlah lemes, ya wajarlah nggak produktif, ya wajarlah sekedarnya gitu, lagi puasa. Nah, apakah memang hal seperti ini itu dapat kita maklumi ya, atau sebenarnya Islam punya solusi lain gitu ya. Islam punya solusi lain nggak nih atas fenomena ini? Karena biar bagaimanapun kaum muslimin dimanapun berada, di bulan apapun berada, ya tetap harus produktif, tetap harus maksimal, tetap harus serius dalam setiap aktivitasnya. Namun tanpa kita pungkiri juga ya, bahwa yang namanya puasa itu kita memang dari segi badan itu tidak seperti biasanya kalau lagi tidak puasa gitu. Ada memang lemes-lemes atau daya tahan tubuhnya yang tidak kuat seperti bulan-bulan di luar Ramadan gitu. Nah, kita akan bahas, teman-teman. Kita akan sharing-sharing di sini bagaimana agar puasa kita tetap produktif. Puasa jalan, aktivitas yang lain jalan, sehingga semuanya tidak ada yang sia-sia meskipun kita sedang puasa. Kita mulai dari Kang Dedi dulu. Kang Dedi, bagaimana ya? Langsung aja ya, kita kasih poin-poin penting bagaimana agar kaum muslimin punya mindset yang benar, sehingga tidak lagi mengkambing hitamkan puasa, sehingga aktivitas mereka itu tetap produktif, bahkan bisa jadi lebih produktif dari lain-lain dari bulan-bulan yang bukan Ramadan. Silakan Kak Nedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi puasa itu bukanlah penghalang untuk kita ya berkarya, kita bekerja, atau kita melakukan hal-hal positif lainnya. Itu bukan suatu penghalang. Ya, karena badan kita, kalau kita mau merefresh atau kita memahami struktur badan kita, ya kita kan cuman pindah pola makan aja. Yang biasanya sarapannya jam 7 ya kan, atau jam 6 pindah ke jam 4 atau jam 3 ya. Kemudian yang biasanya makannya siang atau sore jam 5 ya, kemudian dia kemudian pindah langsung ditahan dulu jam 6. Tetap makan sebenarnya. Tetap makan ya. Ya, cuman memang karena badan tidak terbiasa, maka ya akan ada respon. Ya, memang di awal-awal umumnya orang yang baru melaksanakan puasa itu penyesuaian badan. Ya, tapi setelah 2 hari, 3 hari itu badan itu akan udah mulai terbiasa. Ya, tenaga itu akan kembali lagi karena sesungguhnya badan kita itu ya disetting sama Allah SWT kuat gitu untuk menahan lapar.
Bahkan para nabi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan Islam atau bagi kemajuan Islam, kebanyakan itu di bulan puasa. Misalnya. Contoh perang Badar. Perang Badar itu penaklukan yang sangat luar biasa, fenomenal. 313 orang melawan 1000 orang lebih gitu. Dan itu terjadi di bulan puasa. Kemudian penaklukan Mekah juga terjadi di bulan puasa. Yang mana itu ya setelah penaklukan Mekah, jazirah Arab yang lain ikut masuk Islam semua. Itu bulan puasa. Ya, dan para sahabat berpuasa gitu, bukannya berbuka, meskipun kan boleh buka puasa kalau sahabat, tapi mereka semua berpuasa karena memahami ya Allah SWT berfirman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagi kamu ya jika kamu tahu rahasia di baliknya ya. Jadi justru dengan kita puasa, bekerja itu menjadi lebih baik gitu harusnya. Karena Allah yang mengatakan nih, ya bukan kita yang mengatakan. Allah mengatakan puasa lebih baik daripada enggak puasa jika kamu tahu. Ya. Ya, karena dengan puasa itu sel-sel di dalam tubuh kita kan, kalau kita makan nih enggak puasa nih, di sel tubuh kan ada sel yang sudah lemah, ada sel yang masih produktif. Ya. Nah, kalau kita makan terus, nah sel yang udah lemah itu tetap mendapatkan asupan makanan nih. Malah menjadi penyakit tuh, bisa jadi kanker, bisa jadi ini. Nah, dengan puasa ya, maka sel-sel yang udah lemah itu tidak mendapatkan asupan, sel-sel yang mau mati itu. Sehingga dia mati ya, kemudian keluar dari tubuh kita. Karena tidak mendapatkan asupan. Nah, sehingga yang tersisa di dalam badan kita itu adalah sel-sel yang masih produktif. Gitu. Sehingga badan kita menambah sehat. Makanya orang yang beralasan puasa kemudian dia nggak mau kerja, pengennya tiduran terus, maka itu sesungguhnya dia hanya mencari alasan saja. Orang yang malas, ya, malas ibadah, malas kerja, ya, yang disalahkan adalah puasa. Padahal kata Allah, antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik bagimu. Tapi dia mengatakan puasa menjadikan dia lemes. Nah, itu kan kesalahan berpikir. Oleh karena itulah ya puasa tidak menghalangi, karena Islam sendiri ya memiliki kisah-kisah yang heroik itu di bulan puasa. Bahkan Al-Qur'an turunnya juga bulan puasa. Ya, lengkap ya jawabannya. Dari segi kesehatan juga tidak ada alasan puasa itu membuat tubuh menjadi lemas. Ya, dari segi kisah sirah juga tadi dijelaskan, banyak kaum muslimin dulu, Nabi dan para sahabat melakukan aktivitas yang luar biasa juga di bulan suci Ramadan. Sahabat berpuasa namun aktivitasnya luar biasa. Dan artinya ada mindset yang keliru dari kaum muslimin yang menyebabkan ya jadinya males aja gitu ya. Ketika sudah puasa lapar ya udahlah males. Akhirnya sebetulnya akar permasalahannya itu adalah dari mindset pada dirinya sendiri. Berarti tinggal digeser nih, dirubah mindsetnya agar tetap positif, kuat, semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Syukran Kang Dedi. Berikutnya Kang Mugi. Kang Mugi ya, berdasarkan pengalaman pribadi ya, coba ceritakan pengalaman pribadi antum gimana ya dalam menghadapi puasa sehari-hari. Tetap kerja, tetap kantor, ya, tetap kantor, ya. Tetap. Berarti tentu aktivitas tetap normal seperti biasa. Ya. Bagaimana cara antum agar aktivitas antum tetap produktif, tetap kuat seperti biasa meskipun sedang berpuasa? Mungkin bisa sharing-sharing kepada sahabat Ngejai di semua. Tafadhol. Ya, untuk teman-teman Ngejai ya, bahwasanya pengalaman saya sendiri itu ketika bekerja dan lagi puasa tidak menghambat apapun yang sudah direncanakan atau dikerjakan. Jadi saya itu memang sudah merencanakan bahwasanya mau bulan puasa maupun tidak, ketika sudah diamanahkan dan itu pekerjaan kita, tanggung jawab kita, maka harus semaksimal mungkin kita kerjakan dan selesaikan. Terkadang memang pernah saya berpikir bahwa gini, ini kan bulan puasa, udahlah saya porsi aja, misalkan yang tadinya ngoyo ataupun getol dipangkas saja separuh aja, besok lagi aja.
Namun ternyata yang saya alami justru keteteran. Oh, ada 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 dampaknya ya? iya dampaknya, dan keteteran itu justru malah membuat kita itu ya udahlah, sebisanya aja, semaksimalnya sedapatnya aja. Karena apa, kalau ditanyain juga kenapa kok nggak maksimal, kenapa kok nggak bagus, karena lemes, karena puasa. Karena saya juga mau mikir apa-apa juga udah bawaannya juga mau nyari takjil aja. Pemburu takjil ya. Mau iya, mau kemana-mana aja, mau jalan-jalan atau mau intinya pemikirannya itu sudah kemana-mana gitu. Nah, untuk agar kita itu tidak berpikiran ke situ kan otomatis kan tadi ya, mempunyai prinsip bahwa harus diselesaikan dengan waktunya atau dengan time-nya sesuai dengan awalnya gitu. Jadi nggak semerta-merta saya puasa otomatis ya sudahlah, yang ada aja dikerjakan. Kalau misalkan nggak kuat ya udah, namanya puasa. Atau kalau nanti dimarahin sama atasan atau mungkin di kantor, atau mungkin teman-teman yang masih sekolah ada tugas sekolah mungkin kan banyak juga nanti kan teman-teman dari SMP, SMA, SMK mempunyai pendapat bahwa orang ini kan kenapa ya guru-guru ngasih PR banyak, kan ini kan bulan puasa, kan mau mikir juga susah. Dan kan waktu bulan puasa, waktu nggak puasa aja saya malas untuk berpikir, apalagi waktu puasa. Nah, hal itulah yang kita harus ubah gitu. Message-nya atau mungkin pemikirannya itu tadi ya, yang saya dari awal itu tumbuk atau saya kukuhkan bahwa mau di bulan puasa maupun tidak, apapun yang kita perlu selesaikan dan kerjakan maka selesaikanlah gitu. Menarik ya kisahnya dari Kang Mugi. Intinya apa yang sudah kita rencanakan jalankan, nggak usah ditunda. Karena kalau kita ditunda-tunda, dilemes-lemesin gitu ya, mana pada akhirnya akan kerepotan sendiri pada ujungnya. Betul. Sekarang kita akan beralih ke Kang Rijal ya, selaku Gen Z yang ada di antara kita. Kalau Gen Z itu kan gaya hidupnya memang sebetulnya sangat menjaga kesehatan kan, sangat menjaga kesehatan, jangan sangat peduli dengan diri sendiri ya, self awareness itu sangat memperhatikan gitu. Jadi yang namanya kalau puasa itu ya mereka bahkan sebelum Ramadan aja udah puasa gitu ya, kayak intermittent fasting gitu ya, menjaga agar tubuh tetap fit, jangan sampai berlebihan ya, bengkak. Ya, jadi sudah terbiasa lapar ya, sudah ada yang 16 jam, ada yang 20 jam, beda-beda masing-masing ya. Jadi nggak kaget lagi lah kalau ketemu bulan puasa itu, apa itu bulan puasa ya. Namun kita pengen tahu ya, bagaimana sih pandangan Gen Z itu tentang orang-orang yang pada lemes ya, pada puasa gitu ya. Mungkin Gen Z bisa memberi pendapat ya, sharing agar ini bisa tertular kepada yang lainnya ya, gitu. Jadi nggak lemes nih, Gen Z tetap semangat dan bisa memberikan contoh yang baik kepada generasi yang lainnya. Kang Rijal silakan. Ya. Jadi menurut sudut pandang Gen Z itu sendiri, memandang puasa itu adalah momen yang memang sangat bagus, baik dari segi kesehatan ya yang tadi disebutkan. Jadi jasmani kita sehat ya, karena kita puasa tadi salah satu manfaatnya itu. Kemudian di sisi lain kita juga hemat gitu dari sisi penting benar dari sisi materi gitu ya. Iya, pengeluaran, karena kan kita kan ya maklum lah kan Gen Z gitu kan, di tengah era sekarang nyari pekerjaan susah, kemudian penghasilan juga terbatas ya kan. Nah, ditambah ketika bertemu momen Ramadan ya pas gitu loh. Ya. Artinya untuk pengeluaran itu ya minim gitu kan. Dan tersimpan sebagian uang kita ya untuk ke depan gitu loh. Nah, untuk sebagian masyarakat yang masih malas-malesan gitu, terkait puasa tadi, itu sangat rugi ya, karena puasa itu banyak manfaatnya. Selain tadi yang Anda sebutkan dari sisi jasmani bagus, kemudian dari sisi materi bagus. Di samping itu juga yang tidak kalah penting adalah terhadap kesadaran kita gitu loh. Kesadaran kita apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Artinya kita tetap boleh mengejar dunia,
tapi jangan melupakan akhirat gitu loh. Oke, menarik ya dari Genzi nih. Kang Majid, apa yang disampaikan oleh ketiga tadi, Kang Majid ya? Ini kan kayaknya lurus-lurus aja gitu ya. So iya banget gitu kan. Maksudnya itu kan tataran ini ya, tataran rencana, tataran target misalnya gitu. Tapi kan dalam aplikasi mah ya nggak semudah itu ya, Ferguson ya, nggak semudah itu gitu. Ada catatan kritis nggak nih, Kang Majid bisa menanggapi dari ketiga kawan-kawan kita dalam memberikan opininya tadi. Silakan Kang Majid. Ya, silakan. Iya. Ya, jadi lagi-lagi kita kalau bicara tentang golongan misalkan gen apa itulah ya. Ya tetap aja ya namanya puasa mah tetap harus jalan, apalagi kalau sudah balik gitu ya. Jadi tadi yang dipaparkan oleh teman-teman sekalian itu memang intinya kalau gitu-gitu terus ya ngapain gitu. Ngapain maksudnya? Ayo ngapain? Ayo. Ya ngapain gitu? Ngapain kalau misalkan nggak dikerjain? Iya kan? Jadi ngapain kita dengar masalah motivasi tentang puasa, tentang ini. Tetapi kalau misalkan dia dari dirinya aja tuh nggak tahu puasa itu Masuk apa. kuping kanan keluar kuping Iya kiri coba. ya. Iya. Jadinya kan benar. untuk mendekatkan orang itu kan memang salah satunya kamu harus puasa ya puasa. Tapi dia nggak dikasih tahu puasa itu apa. Kayak tadi kan Gen Z, Masya Allah luar biasa ya. Nggak puasa aja dia puasa. Itu maksudnya puasa kesehatan atau memang menjaga tubuh. IF. Berarti kalau misalkan dia puasa, seharusnya dia kuat dong. Seharusnya kuat kan? Karena sudah terbiasa. Udah terbiasa. Tapi pada kenyataannya puasa jalan tapi maksiat gimana? Ayo antum. Ya nggak apa. Oh nggak apa-apa. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi Imbangi Kang Majid. Amal baik ya ada amal buruknya lah tipis. kayaknya nggak bisa deh. Enggak. Untuk perkara seperti itu tuh nggak boleh mengimbangi. Kalian itu maksudnya mau ke arah kemaksiatan atau ke kebaikan gitu. Mau milih ke akhirat di surga maksudnya atau ke neraka. Itu kan udah pilihan. Jadi kalau misalkan tadi ngomong gen gitu kan, seharusnya Kang Rizal semuanya tuh motivasi dulu. Kan kalau sekarang kan kenapa kok nggak puasa? Kenapa kok pacaran? Kenapa kok kayak gini ya kan? Langsung dihakimi ya. Iya, itu gimana? Tanpa ada edukasi. Seharusnya kayak gitu. Ya. Menarik. Dan satu lagi yang agak-agak di luar nalar itu adalah ini loh, maksudnya dia itu sebenarnya tahu nggak sih makna dari puasa ini, maksudnya makna dari bulan Ramadan ini kan bukan hanya dikejar puasa doang. Amalannya bukan. Amalannya kalau misalkan dia puasa tapi nggak sholat, nggak baca Quran, nggak melakukan hal yang baik itu gimana? Ya kan? Kayak gitu. Lapar doang. Tapi kalau untuk perkara diterimanya atau enggak itu memang ranahnya Allah ya, walaupun dia gimana kayak gitu. Jadi aneh itu bukan menjas Kang Mugi dan Kang Dedi enggak ya, apalagi Kang Rizal yang baru datang Masya Allah. Oh enggak tadi ya, enggak kayak gitu ya. Kasih tahu ya. Enggak, iya maksudnya memang seperti itu ya. Jadi itulah memang tugas kita mungkin ya kayak gitu. Terima kasih Kang Majid atas catatan kritisnya. Menarik bahwa biar bagaimanapun ketika ada catatan kritis itu menjadi melek mata kita gitu ya. Bagaimana agar semua tadi pandangan-pandangan tadi itu tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kita juga dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kang Yuda, Kang Yuda, ada unek-unek nggak Kang? Bicara tentang banyak kaum muslimin yang mengkambing hitamkan
puasa sehingga mereka bermalas-malasan dan juga aktivitasnya menjadi tidak produktif lagi. Apa sih yang ada di unek-unek Kang Yuda sehingga mungkin bisa juga disampaikan di forum ini? Silakan Kang Yuda. Ya, tadi sempat menarik tuh yang disampaikan oleh perwakilan dari Gen Z, ya Kang Rijal. Katanya puasa itu bikin hemat. Tapi faktanya menurut ibu-ibu itu ternyata nggak hemat. Menurut beberapa survei itu bulan Ramadan itu adalah bulan meningkatnya sistem perekonomian di Indonesia. Betul. Jadi perbelanjaan rumah tangga itu meningkat di bulan Ramadan. Bahkan ibu-ibu itu yang biasanya jarang masak tiba-tiba masak gitu ya. Yang biasanya masak satu menu tiba-tiba jadi 2 menu gitu ya. Nah, mungkin bagi anak-anak muda hemat ya. Tapi pada kalangan-kalangan tertentu malah ini menjadi salah satu ada sisi positifnya dari sistem perekonomian meningkat gitu. Tetapi ada juga hal yang mungkin terlupakan nih sama orang tua, yaitu misalnya mereka lebih fokus kepada tadi ya takjil, makanan dan sebagainya gitu. Itu ya catatan fakta ternyata di lapangan. Nah, terus yang ingin saya coba perdalam itu, pada saat kita tahu ya waktu mau penaklukan kota Konstantinopel itu, jadi Muhammad Al-Fatih itu kan kesulitan tuh untuk menembus benteng itu. Nah, ternyata yang jadi solusi awal sebelum kita tahu ya, singkat cerita itu perahu itu naik ke gunung itu. Jadi Muhammad Al-Fatih itu menyuruh seluruh pasukannya itu untuk berpuasa. Siangnya berpuasa, malamnya itu sholat tahajud. Nah, setelah itu besoknya barulah terjadi penaklukan itu. Nah, di sini kita tahu tuh ada satu momen bersejarah yang epik sekali, di mana puasa itu dijadikan sebuah solusi dalam mengatasi sebuah permasalahan kehidupan, sehingga orang-orang tuh termotivasi untuk berpuasa gitu ya. Dan puasa itu tidak hanya dijadikan untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga. Nah, tetapi kondisinya hari ini mungkin tadi kurang lebih tidak demikian. Kondisinya lingkungannya tidak demikian, atau bahkan menjadikan misalnya ya puasa itu menjadi ajang untuk diet misalnya. Itu kepentingan pribadi gitu. Nah, tidak ada korelasinya dengan kepentingan umat. Nah, kira-kira ini benar apa enggak sih gitu ya? Kalau kita lihat ya perjuangan tadi yang disebutkan misalnya, dulu itu terjadi peperangan dan sebagainya. Itu kan di waktu-waktu mereka berpuasa. Berpuasa itu produktif untuk kepentingan kemaslahatan banyak lah. Tetapi kalau sekarang ya untuk individu-individu aja gitu. Untuk manfaatnya itu diambil untuk individu gitu ya. Nah, ini kira-kira ini benar apa enggak sih ya? Iya, benar. Gitu aja sih. Iya, baik, pertanyaan yang sangat tajam mendalam ya, karena tadi dari Kang Dedi juga itu diceritakan itu konteksnya adalah masa lalu ya, penaklukan Konstantinopel juga masa lalu. Nah, dalam konteks kekinian ya tentu tantangannya berbeda, lingkungannya berbeda, sistemnya juga berbeda ya. Mungkin Kang Dedi bisa memberi jawaban dan juga sekaligus kesimpulan dari topik kita pada kesempatan kali ini. Silakan Kang Dedi. Ya, memang harus diakui ya, puasa itu tidak pernah ya menjadi permasalahan. Ketika masa-masa dahulu itu nggak pernah ada orang mempermasalahkan puasa. Lemes nih, nggak pernah itu. Ya, permasalahan orang mempermasalahkan puasa hanya sekarang nih, kontemporer aja. Orang puasa kemudian malas kerja itu sekarang. Ya, karena sekarang lingkungan sekarang ya itu kan lingkungannya kapitalis kan. Kapitalis itu ya tidak peduli ibadah atau apa, yang mereka pedulikan hanya keuntungan, profit. Ya, karyawan ya mau puasa mau enggak urus, yang penting mereka menguntungkan perusahaan. Ya, sehingga muncullah tadi kontradiksi tadi antara puasa dengan beban. Ya, beban dia target di dalam pekerjaannya. Mungkin memang puasa itu kan harus toleransi lah. Kalau di masa-masa keemasan Islam ya, masa-masa keemasan Islam itu lingkungannya itu memang mendukung karena diterapkan syariat Islam, kemudian tetangga-tetangga atau teman-temannya juga
support system gitu. Sehingga ketika peperangan pun ya tidak dijadikan masalah. Sahabat itu nggak pernah ada yang protes. Ya Rasul, kan ini puasa kok perang sih? Ya, nggak pernah. Apalagi Muhammad Al-Fatih yang kita tahu dari kabar Rasulullah SAW bahwa dia itu adalah pemimpin yang terbaik gitu. Ya, wa ni'mal amiru amiruha. Itu pemimpin yang terbaik. Ya, bagaimana agar bisa mendapatkan kemenangan? Puasa. Kalau ditarik di zaman kapitalis sekarang nggak ada hubungannya tuh. Ya, puasa dengan kemenangan itu. Karena mereka nggak ada ruh. Ya, jadi alam kita itu alam yang nggak ada ruhnya. Sedangkan alam yang masa-masa dahulu ketika Islam masih memimpin dunia itu ada ruhnya, hidroksilabilahnya itu masih ada. Kalau sekarang nggak ada, sehingga ya puasa sekarang seolah-olah tadi hampa karena lingkungannya tidak mendukung support system umat Islam untuk menjalankan ibadah. Artinya kembali ke pribadi masing-masing dan harus fight melawan lingkungan yang ada. Betul. Jadi kita Ketika harus melawan lingkungan ataupun kawan sistem tidak mendukung. contoh kapitalisnya ya. Kan Ramadan tadi disinggung Kang Yuda. Ibu-ibu yang tadinya masaknya satu jadi dua. Bahkan yang tadinya nggak pernah jualan, sekarang di pinggir jalan jualan semua gorengan misalkan atau takjil semua. Kenapa bisa mereka seperti itu? Tuntutan. Nanti Lebaran mereka harus punya uang banyak karena nanti Lebaran lebih banyak pengeluaran, lebih banyak kebutuhan dan sebagainya. Udah ada bayangan seperti itu. Iya. Cuman dulu nggak ada kayak gitu. Baju lebaran. Baju Lebaran wajib ya. Yang dipikirkan sekarang itu ya materi saja. Karena sistemnya tadi kapitalis itu sistemnya materialistik gitu. Semuanya distandarkan pada materi. Iya. Dan bahkan yang lebih mengkhawatirkan sampai menghalalkan segala cara ya. Ketika modalnya nggak cukup, apa nih yang bisa dilakukan? Ya udahlah misalnya minjol atau ngeriba, yang penting Gedein motor. yang penting tutup dulu. Bahkan nggak usah puasa, Saya tetap ikut Lebaran. Iya, itu dia. Baik, sahabat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita pada topik kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, memberikan insight yang positif. Silahkan diamalkan, dipraktekkan, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.